Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah jika kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan bosan anak-anak terus mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya lah ya, atas ridhonya kita semua masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan belajar kita pada hari ini, marilah kita sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih anak-anak. Anak-anakku sekalian, hari ini Bu Umi akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu PPKN ya, tema 4 dan juga di tema 4 di subtema 3 ya. Jadi hari ini materi kita adalah PPKN tema 4 subtema 3 ya. Nah, oke. Anak-anakku sekalian, adapun materi pembelajaran pada hari ini ya, ada manfaat gotong royong sebagai bentuk tanggung jawab warga masyarakat, kemudian hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat, lalu akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di dalam masyarakat. Anak-anakku sekalian, materi ini ada di pembelajaran 3, 4, dan 6. Nah, pada tema 4, subtema 3 yang telah Bu Umi rangkum pada satu video pembelajaran. Oke, anak-anakku yang belum siap bukunya boleh menyiapkan pulpennya, sehingga nanti misalnya ada tugas menulis, kalian tinggal menulis ya. Lakukan pekerjaan itu dengan senang dan penuh tanggung jawab, dan jangan menunda-nunda pekerjaan. Oke, baik. Kita lanjutkan yang pertama, yaitu manfaat gotong royong ya sebagai bentuk tanggung jawab warga masyarakat ya. Nah, apa sih manfaatnya gitu ya? Nah, anak-anakku sekalian, kalian sering melihat di lingkungan sekitar kalian kegiatan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan agar pekerjaan itu cepat selesai gitu ya. Sering ya, gotong royong namanya. Nah, gotong royong ini banyak jenisnya, dapat dilakukan dalam kerja bakti gitu anak-anak ya. Kemudian membantu penjaga masjid membersihkan masjid gitu, kemudian membantu membangun rumah gitu anak-anak ya, membersihkan selokan, membersihkan ini ya, selokan-selokan besar gitu ya, sehingga tidak terjadi penyumbatan lalu menyebabkan banjir dan lain sebagainya. Masih banyak bentuk kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama di masyarakat gitu ya. Nah, jadi kegiatan ini tentu memberikan memiliki atau memberikan manfaat baik atau memiliki manfaat baik untuk kita semua. Misalnya membersihkan selokan tadi yang Bu Umi sampaikan, melakukan membersihkan selokan itu kan gunanya apa anak-anak? Agar air ketika hujan dan meluap, maka air itu akan mengalir pada tempatnya, tidak ngalir ke rumah kita gitu ya anak-anak ya, sehingga perlu adanya pembersihan selokan gitu ya, atau tempat saluran air gitu ya. Nah, ini adalah contoh kecil ya manfaat dari gotong royong. Nah, apa sih gotong royong? Gotong royong itu adalah bekerja bersama-sama ya. Jadi bekerja sama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama gitu. Nah, contohnya tadi ya, misalkan membersihkan selokan. Jadi yang ingin dicapai apa? Yang dicapai adalah bahwa nanti ketika hujan deras, maka air itu akan tetap mengalir di selokan dan tidak meluap keluar lalu masuk ke dalam rumah. Akhirnya rumah kita yang banjir gitu ya anak-anak ya. Nah,
Perlu anak-anak ketahui bahwa gotong royong itu merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Kita itu beragam suku, budaya, bangsa, agama, dan lain sebagainya. Itu tapi negara lain mengenal kita adalah negara yang senang akan gotong royong. Negara lain mengenal kita negara yang warga masyarakatnya tuh suka saling bergotong royong, suka saling tolong menolong, gitu ya. Nah, ini merupakan ciri khas bangsa Indonesia ya. Ini merupakan modal anak-anak ya, modal bangsa Indonesia dalam dalam meningkatkan pada aspek budaya ya, sosial budaya. Nah, jadi budaya gotong royong ini nggak boleh kita punahkan, anak-anak harus kita jaga ya dimanapun. Tidak hanya di masyarakat ya, di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan bermain. Nah, maka sikap gotong royong ini harus kita lestarikan, gitu ya. Oke, baik. Nah, apa saja sih unsur-unsur dari gotong royong, gitu ya? Jadi gotong royong punya unsur anak-anak ya. Yang pertama, kegiatannya dilakukan dengan cara bekerja sama, itu unsur pertama. Kemudian peserta gotong royongnya ikut serta ya, sesuai kemampuan masing-masing. Jadi kalau diajak gotong royong, jangan hanya jadi mandor gitu ya. Jangan hanya berdiri ngeliatin, ayo turut serta. Yang bisa dilakukan apa? Misalnya ngangkat sampah, ya angkat sampahnya ya. Atau misalnya sigap ketika orang meminta bantu, ambilkan ini. Nah, cepat diambilkan gitu. Itu gotong royong anak-anak ya. Jadi ikut serta sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, dilakukan secara sukarela tanpa pamrih. Pamrih itu balasan ya anak-anak ya. Jadi tidak berharap apa-apa. Mengharapnya adalah bahwa hasil dari gotong royong ini akan memberikan manfaat baik untuk diri sendiri dan juga banyak orang gitu ya. Jadi tanpa pamrih. Kemudian bermanfaat bagi kepentingan bersama ya pasti ya. Jadi dampak dari gotong royong diharapkan bermanfaat bagi kepentingan bersama. Ini unsur-unsur gotong royong. Oke, selanjutnya adalah ini manfaat ya anak-anak, manfaat gotong royong. 1 ya, membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Benar ya. Kemudian pekerjaan yang sulit lebih mudah diselesaikan secara bersama-sama. Misalnya berat ngangkat batu ya, batu yang gede. Kalau sendirian nggak kuat, kalau gotong royong pasti bisa. Angkat rumah pernah diangkat, pernah lihat ya, budaya dari mana itu, Sulawesi kalau nggak salah anak ya. Nah itu kalau sendiri nggak kuat, tapi kalau kita gotong royong satu desa pasti bisa ya, gitu ya. Nah, kemudian memupuk solidaritas dan semangat kebersamaan antar warga. Nah, ini manfaat dari gotong royong. Jadi solidaritas kita tuh semakin semakin dikembangkan gitu anak-anak ya. Kemudian semangat kebersamaan antar warga juga gitu, saling bercengkrama ya, saling berkomunikasi dengan adanya gotong royong, saling kenal satu dengan yang lainnya, yang saling bertoleransi dan lain sebagainya ya. Kemudian memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, pasti ya anak-anak ya, memperkuat persatuan dan kesatuan ya. Kemudian menciptakan hubungan yang harmonis antar warga ya. Karena dengan gotong royong, dengan misi yang sama, dengan tujuan yang sama, maka secara tidak langsung gitu ya, secara tidak sadar kita sudah menciptakan hubungan yang harmonis gitu ya, hubungan yang damai ya, hubungan yang saling mengerti satu dengan yang lain gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah menumbuhkan sikap tolong menolong dan kekeluargaan antar warga. Nah, ini ya pasti menumbuhkan ya sikap tolong menolong di dalam manfaat dari gotong royong ya. Nah, anak-anak, gotong royong merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat ya, gotong royong itu ya. Jadi gotong royong itu adalah merupakan bentuk dari bentuk tanggung jawab di masyarakat. Jadi tanggung jawab sebagai warga masyarakat itu apa sih ya? Tanggung jawabnya adalah kesadaran ya seseorang akan tugas dan kewajibannya sebagai masyarakat. Kesadaran ya, tanggung jawab itu akan dilakukan ketika muncul kesadaran seseorang ya. Tidak hanya di masyarakat, mau kalian sebagai siswa, kalau sudah sadar sebagai siswa, maka tanggung jawab itu akan kalian pegang gitu ya. Kalian rasakan, oh iya aku belum belajar PPKN,
harus mau kerjakan nih, nanti kalau enggak numpuk lagi pekerjaan yang lain, misalnya begitu. Itu sudah merupakan bentuk tanggung jawab ya. Jadi ini adalah kesadaran ya. Jadi tanggung jawab itu muncul adanya kesadaran seseorang akan tugas dan kewajibannya sebagai warga masyarakat ya. Nah, sebagai warga kita hendaknya mendahulukan kepentingan apa Nana? Kepentingan umum ya, kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kita nggak boleh egois gitu ya. Jadi seumpama kita mau piknik nih, rencana hari Minggu kan mau piknik gitu ya, atau mau pergi rekreasi, ternyata ada kegiatan gotong royong, maka ya usahakan kegiatan piknik tadi mungkin dibatalkan dulu ya, lalu ikutlah kegiatan gotong royong gitu ya. Oke, berikutnya adalah tanggung jawab sebagai warga masyarakat ya. Apa sih tanggung jawabnya? Yang pertama, menjaga kerukunan di masyarakat yang beragam latar belakangnya. Ya ini tanggung jawabnya, menjaga kerukunan ya. Kemudian menjaga rasa persatuan dan kesatuan. Kemudian menjaga keamanan dan ketertiban umum ya. Merawat fasilitas umum. Misalnya ke toilet umum ya, ke toilet contohnya. Ya kalau habis buang air kecil ya tolong disiram walaupun bukan rumah kita, karena kita menjaga fasilitas umum. Contoh lagi misalnya kita ke folder ya, mana kenal folder Sangatta ya. Misalnya kita lagi makan ya, ada plastik atau bekas tusuk cabe misalnya, ya jangan dibuang sembarangan, kan udah disiapin tempat sampah, jadi buangnya ke tempat sampah gitu ya. Nah kemudian menjaga kebersihan lingkungan ya, jadi jangan buang sampah sembarangan. Sudah di tiap rumah, kalau Bumi perhatikan di Sangatta itu setiap rumah atau setiap RT pasti ada tong sampah ya berwarna biru. Nah ya kalau memang sampahnya harus dibuang situ ya jangan dilempar kemana-mana gitu ya. Jadi buanglah di tempat sampah, nanti petugas sampah kan mengambil di situ karena dia nggak akan ngumut di jalanan gitu ya anak-anak ya. Kalau misalnya ada sampah gitu ya di ceker-ceker sama si kucing gitu ya, nah dihambur sama si kucing ya bersihkanlah gitu kan, kucing nggak bisa bersihkan, maklum lah dia kan hewan ya gitu ya, jadi kita yang bersihkan. Kemudian mengikuti musyawarah warga kan ya, mengikuti musyawarah warga. Jadi ya tadi ya, jadi kita bisa ikut berperan ya, ikut peran serta ya, walaupun kita belum bisa memberikan tanggapan tentang sebuah keputusan, tapi kita bisa ikut berperan serta. Kemudian mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi atau golongan ya tadi ya yang Bumi sampaikan. Jadi kita harus mengutamakan kepentingan orang banyak. Jadi kalau misalnya ini adalah tanggung jawab ya Nana. Kemudian misalnya musyawarah misalnya. Kemudian karena yang ini ada ketua RT, jadi apa-apa ikut dengan suara ketua RT. Bukan begitu ya Nana ya. Jadi kita pun boleh berpendapat. Pendapatnya secara berpikir kita itu masuk akal gitu. Jangan berpendapat untuk kepentingan pribadi gitu ya Nana ya. Nah jadi kita berusaha untuk mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi atau golongan gitu ya. Kemudian menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Lapang dada itu artinya ikhlas ya, setuju gitu ya. Jadi nggak ada rasa grundel gitu ya, itu bukan lapang dada namanya. Jadi lapang dada itu begitu ikhlas, oke gitu, menerima ya. Kemudian dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi setelah menerima harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi ini adalah tanggung jawab sebagai warga masyarakat, ya. Nah, berikutnya adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa hak itu ada kita definisikan sebagai sesuatu yang diterima anak-anak ya. Jadi kalau diterima misalnya mendapatkan, diterima itu kan mendapat ya. Udara yang segar, lingkungan yang bersih, mendapatkan udara yang segar, mendapatkan lingkungan yang bersih, itu adalah hak ya. Mengeluarkan pendapat di sebuah musyawarah misalnya atau di forum diskusi, itu hak ya. Jadi yang diterima gitu ya, hak yang diterima. Nah lalu kewajiban itu adalah sama dengan dilaksanakan. Jadi kewajiban itu dilaksanakan ya. Jadi kewajiban itu sama dengan dilaksanakan. Misalnya melaksanakan piket kelas ya,
melaksanakan belajar di rumah maupun di sekolah gitu ya, dan lain sebagainya. Itu adalah kewajiban. Nah, kewajiban itu merupakan eh, bentuk dari kewajiban itu merupakan bentuk dari tanggung jawab ya. Kewajiban harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab gitu ya. Jadi kewajiban memang wajib dilakukan anak-anak ya. Karena apa? Ya karena kalau kita melaksanakan kewajiban dengan disertai tanggung jawab, maka kewajiban itu tidak akan maksimal. Sehingga kalau tidak maksimal, maka hak yang kita terima tidak sepenuhnya gitu ya. Oke. Lalu setiap warga itu memiliki hak, kewajiban dan juga tanggung jawab yang berbeda-beda ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah hak sebagai warga masyarakat ya. Apa saja hak sebagai warga masyarakat? Nah, anak-anak perlu ketahui contohnya apa ya. Contohnya misalnya menikmati lingkungan yang bersih, kemudian mendapat jaminan keamanan, mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan sekitar, ikut anak-anak ya, ikut berperan serta ya. Kemudian menyampaikan pendapat atau saran dalam diskusi dengan warga sekitarnya. Ini kalau memang ini hak sebagai warga masyarakat ya. Kalau kita boleh ya kita izin gitu ya. Nah, kemudian mencalonkan diri sebagai ketua RT boleh ya. Ini adalah sebuah warga ya, boleh mencalonkan supaya apa? Supaya lingkungan RT-nya ada yang mengarahkan gitu ya. Ini adalah hak. Lalu kewajibannya adalah menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Ini kewajiban. Menjaga kebersihan lingkungan, menjaga saling menghormati dan menghargai antar warga ya, karena kita tahu di lingkungan sekitar kita itu terdiri dari berbagai macam suku dan budaya, agama dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Kita hargai walaupun terkadang pendapatnya begini gitu ya, kita hargai, tetap hargai ya. Kemudian mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, wajib ya. Jadi kalau kita tinggal di masyarakat, kita harus mematuhi peraturannya. Ini adalah kewajiban. Nah, lalu tanggung jawabnya apa? Ya, tanggung jawabnya mengikuti pemilihan ketua RT ya, tanggung jawabnya ya, menghargai hasil diskusi, membuang sampah di tempat sampah ya. Ini juga lama-lama kan jadi karakter yang baik kalau seperti ini, kalau sudah mulai melaksanakan tanggung jawabnya gitu ya. Kemudian mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan, melaksanakan ronda malam, dan masih banyak anak-anak ya. Bu Umi dari hak, kewajiban dan tanggung jawab hanya beberapa, kalian boleh menambahkan sendiri ya. Oke, selanjutnya adalah akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab dalam masyarakat. Nah, ini bahaya anak-anak ya. Kalau kita tidak menerapkan, akibatnya sangat merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain gitu ya pastinya anak-anak ya. Oke. Oke ya, berikutnya adalah tidak melaksanakan tanggung jawab ya, tidak melaksanakan tanggung jawab berarti akan menimbulkan masalah gitu ya, sama dengan menimbulkan masalah anak-anak ya, kalau kita tidak melaksanakan tanggung jawab gitu ya. Karena apa? Karena dengan tanggung jawab itu maka kita akan melakukan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau kewajiban dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka hak yang kita terima akan maksimal gitu ya. Nah, ini adalah kewajiban dampak dari kalau kita melaksanakan tanggung jawab dengan baik gitu ya. Nah, kalau tidak ya akan menimbulkan masalah. Misalnya nih pada saat contohnya ya Nana, misalnya kita mendapat undangan misalnya ya, undangan membersihkan solokan besar misalnya. Lalu kita nggak hadir, yang hadir hanya berapa orang. Tentu tenaga yang hadir berapa orang itu tidak akan mencukupi untuk membersihkan selokan. Jadi kita ketika hujan maka selokan itu belum bisa berfungsi. Dampaknya apa? Dampaknya maka biasanya air tidak akan mengalir pada tempatnya, air mengalirnya ke arah rumah kita gitu ya Nana ya. Nah itu ya, jadi harus melaksanakan tanggung jawab gitu ya di lingkungan masyarakat agar tidak menimbulkan masalah ya. Nah, contoh penerapan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan ini contohnya ini ya, membuang sampah pada tempatnya. Ini salah satu contoh dari sekian kegiatan yang perlu adanya tanggung jawab gitu ya. Contohnya ini membuang sampah pada tempat ya.
misalnya berkendara misalnya. Ya kalau kita mau naik motor gitu ya, kalau memang tidak mau balap ya beradalah di sebelah kiri. Kalau mau balap ya terus pakai rating dulu ya baru ambil sebelah kanan. Ini contoh ya anak-anak, tapi anak-anak nggak boleh bawa kendaraan dulu ya, karena masih kecil ya, jadi nggak boleh ya. Nah ini contoh, jadi kita harus taat ya, harus menerapkan itu tadi tanggung jawab ya. Contohnya membuang sampah pada tempatnya. Oke. Nah anak-anak mungkin itu yang dapat Bu Umi sampaikan, kurang lebihnya Bu Umi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.